Halo Sobat GP. Halo. Kembali lagi bersama saya Edwin Kasiha dan Adi Tambunan. Dan nggak ada nama samaran. Halo Sobat GP, kembali lagi bersama saya Edwin Kasiha dan rekan saya. Waduh, Padi, kenapa nangis Padi? Kakinya keinginan, kakinya. Aduh. Oh iya. Kencet banget. Jangan mencuri lawakan televisi. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Bersama rekan saya Adi Tambunan. Salam kenal semuanya ya. Kemarin ya lanjut. Ini namanya GP Talks. GP Talks. Oke semuanya, kembali lagi bersama kita di sini. Kita akan membawakan tema tentang pelayanan di Pelkat PA PT GP. Itu yang akan kita bahas di podcast GP kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan narasumber kita di hari ini. Kita mau ngenalin atau mereka yang mengenalkan diri sendiri? Mereka saja memperkenalkan diri sendiri. Dimulai dari Pelkat paling kecil, anak kecil. Ya. Dimulai dari Kalina. Oke, halo. Halo. Ini gue boleh nggak sih? Boleh, gue boleh. Boleh. Gue dari PKPA, namanya Rika. Halo. Luar biasa. Gue dari PA, nama gue Lina. Jabatannya ketua. Oke, berarti Kalina dari Pelkat PA ya. Iya. Selanjutnya dari Pelkat PT. Halo, aku Aca. Halo, Ca. Sekarang kakak layan PT dan pengurus sebagai sekretaris. Oh, halo. PT itu berarti Persekutuan Taruna ya? Ya, Oke. Taruna. Oh, Taruna beda. Taruna oke siap. ya, makasih ya. Gak mungkin banyak juga yang salah gitu. Mungkin. Bagus. Mungkin. Silakan. Kaitin dengan penuh hati ngeliatinnya dari tadi. Oh benar. Itu nanti aja kita bahas kan. Terpesona. Sorry. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andro. Ya. Gue Andro dari Pelkat GP. Sekarang puji Tuhan dipercayakan sebagai ketua Pelkat GP. Salam kenal. Halo. itu dia narasumber kita hari ini. Kita akan menanyakan seputar Pelkat. Pelkat ya, Pelkat itu kita akan menanyakan soal Pelkat. Pelkat itu singkatan dari apa, Edwin? Pelayanan pemberkatan. Bukan dong. Pelayanan kategorian. Oke. Kita pengen nanya nih, Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP. Kita mau nanya apa sih yang kalian ketahui tentang Pelkat PA, PT, GP. Tapi Kita switch. kita nggak bukan Kalina yang jelasin PA itu ini, Andro jelasin GP ini, Aca PT itu ini. Tapi Andro misalnya ngejelasin PA itu apa, Aca ngejelasin GP itu apa, Kalina jelasin PT itu apa. Kita geser aja kali ya. Hah? Kita geser. Boleh. Jadi Kalina jelasinnya tentang GP, Kak Andro jelasinnya tentang PT. Betul. Kamu siapa ya? Nggak. Kamu jelasinnya tentang PA. Ya boleh. Ya kita Telat lu. kita mulai dari Kalina, silakan. Kalina jelasin GP. GP. Nah. Kalau GP itu setahu aku kalau Sabar, gue judge nih. Ayo. Ya, GP kalau kita udah ikut kartek, Ya. terus kita sudah menyelesaikan pembelajaran selama 1 tahun, terus kita jadinya di CD. Setelah kita selesai CD, kita tidak menjadi anak teruna lagi, tapi kita sudah masuk ke dalam gerakan pemuda. Oke. Itu bukan sih? Tapi kalau usianya aku nggak tahu sih. Itu berarti dari Lambang dari nggak ada. Kenapa jadinya kuis? Kenapa? Mau langsung direvisi apa nanti aja? Nanti aja. Nanti aja. Nggak apa-apa. Kita Andro? dulu aja. Silakan Berarti Andro. sekarang Pelkat PT ya? Iya, Andro menjelaskan Pelkat PT Oke. itu apa. Jadi yang dari gue tahu dari Pelkat PT itu adalah pertama PT-nya nggak pakai titik tuh.
Oh iya, Mohon dibedakan ya. bukan perseroan terbuka ya. Bukan perseroan terbatas. Terbuka. Terbatas. Kelihatan sekali minim pendidikan. Ya kan? Oke, jadi Pelkat PT itu jadi teman-teman dari PT disebut kakak layan PT ya. Yang menjadi kakak layan bagi adik-adik layan yang umurnya SMP dan SMA. Yang mana itu di sekitar 13 tahun ya Kak Aca ya. Sampai 16-17 tahun sampai tadi dibilang sama Kalina kategorisasi yang CD. Kurang lebih yang gue tahu dari PT itu sama seperti PA bahwa memberi pengajaran tentang firman Tuhan kepada adik-adik layan. Namun yang membedakan dari GP adalah pelayannya merupakan sebagian besar kakak-kakak GP ya, yang sudah CD, yang terpanggil untuk melayani. Oke, itu aja dari yang gue tahu tentang PT nih. Oke. Siap. Makna dari lambang. Nggak ada, nanti aja. Nanti aja. Jadi biru Ben Hur itu PT. Oke, itu penjelasan PT dari Kak Andro. Silakan Kak Aca sekarang jelaskan PA. PA ya, jelasin tentang PA. Ya. Yang aku tahu PA itu tempat adik-adik dari Batita ya Kak, Batita sampai tamat SD belajar tentang firman Tuhan, dengerin cerita, aktivitas. Itu yang aku tahu. Oke, itu pengetahuan. Sebenarnya kalau lebih ya udah benar semua sih. Tapi mungkin dari Kalina, Kak Andro sama Kak Aca ada detail yang belum dijelaskan tentang PA atau GP, tentang PT, atau mau merevisi mungkin ada yang kurang tepat mungkin. Jadi silakan dari Kalina dulu kalau PA. Penjelasannya apakah tadi yang dimaksud Kak Aca? Benar sih ya dimaksud tadi sama Aca, cuma mungkin lebih spesifik dari Batita sampai kelas 6 SD sampai mereka lulus baru kita ada peralihan misalnya kayak ngoper anak-anak ini melepaskan buat kakak lain PT membina iman mereka gitu. Itu sih kalau untuk anak-anaknya ya. Sama aja sih kalau pelayannya sama tadi kayak yang bilang pelayan PA disebutnya kakak lain PA. Dimana sebenarnya kakak lain PA juga adalah anggota dari gerakan pemuda. Yang sudah di CD gitu. Yang sudah di CD. Betul. Gitu. Oke, siap. Dari Kak Andro. Kalau GP tadi gimana penjelasan Kalina atau ada yang mau nambahin? Kalau dari gue ya Nggak ada apa cek. terima kasih banyak atas penjelasan dari Kalina tadi udah cukup mencakup ya. Namun mau memberi batasan bahwa teman-teman dari GP itu biasanya maksimal di umur 35 tahun ya. Ya. Atau sudah menikah. Tapi kadang-kadang ada Belum teman-teman menikah. batasannya. Oh iya, atau sudah menikah. Oh, 35 tahun dan sudah menikah. Ya. Kadang ada juga teman-teman yang udah menikah tapi masih merasa dirinya muda, masih mau melayani di GP juga boleh. Jadi masih merasa bahwa dirinya muda, masih terpanggil menjadi dewasa muda istilahnya kalau kita ya. Gitu. Tapi kurang lebih apa yang diberi kasih nama kali ini oke sih. Tadi pura-pura tidur nggak tahu. Udah 30 detik gue gini. Agak pegel juga deh. Oke, silakan lanjut. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Andro penjelasannya. Kalau Aca silakan. Kayaknya udah lengkap tadi yang Kak Andro jelasin ya. Udah sih, udah lengkap. Oh, udah lengkap. Udah. Oke, penjelasan dari Biru Benhur itu apa berarti? Biru Ben Hur. Bener nggak nih? Benar. Biru Enggak, Ben Hur juga. Jangan. Jadi biru Ben Hur itu adalah lambang dari Pelkat GP, warna dari Pelkat GP. Kalau Pelkat PT warnanya apa? Kuning, Oh, hijau. hijau. Gue nggak nanya PA, gue cuma lihat keluar. Jadi ya itulah warna-warna dari Bentar, mau kasih tahu ke teman-teman, ini yang dilihat di atas bukan lambangnya GP ya. Ini lambangnya lambang GP lonceng ya? Philadelphia. Iya, Ini bukan lambangnya Pelkat GP. Iya. Ini lambangnya kita sendiri. Oke. Silakan Ketut. Tembak nih. Saya tadi lagi memperhatikan. Oke, siap. Oke. Oke, nih. Aduh, aja. Aduh.
Waduh, Bercanda boleh, bercanda. itu gue injek kaki gue lagi. Menurut saya. Ini sekarang kan beda-beda kelasnya. Ya, Pasti apalagi PA sama PT. ya. Cara ngajarnya pasti beda dong. Ini kan anak kecil sama anak apa ya, nyebutnya remaja, tanggung. Anak tanggung lah. Apa sih perbedaannya? Mungkin dari PA caranya gimana, dari PT caranya gimana? Nah, nanti pas jadinya di GP. Oh, benar dari PA PT gitu. Oke, kalau jadi PA itu Bukan kamu yang aja. Silakan Jonas yuk. silakan. Masih mau ketawa? Kalau dari PA, Ya. dari PA sendiri beda-beda ya teman-teman, karena kita sebenarnya punya 8 kelas. Jadi dari balita sampai kelas 6 masing-masing tuh punya kelasnya masing-masing. Nah, di dalam 8 kelas itu terbagi jadi 3 kategori. Jadi kategorinya tuh balita TK, terus anak kecil, anak AK itu kelas 1 sampai kelas 3. Oh, oke. Terus anak tanggung AT itu kelas 4 sampai kelas 6. Nah, gimana cerita di AK dia tuh berbeda dengan gimana kita cerita di AT gitu. Dari segi waktu udah pasti jelas beda. Ya, Kalau di ya. balita TK, lo nggak bisa cerita 5 menit aja tuh apa 10 menit udah Iya, tuh anak iya. udah tahu kemana Iya, gitu. iya, iya. Terus dia pasti cerita kayak tarikan pakai patet, dia bisa barengan sama Kak Jonathan gitu di YouTube tuh main pakai patet gitu. Nah, di kelas anak tanggung kita bisa pakai metode yang lain gitu, kita bisa pakai aplikasi-aplikasi lain yang saat ini udah pasti mereka bisa gunakan, nggak mungkin di balita TK gitu. Iya, iya. Dari segi waktu, dari segi tata bahasa udah jelas beda. Cuman firman yang disampaikan kayak sama ya nama PT, sama jemaat umum juga sama tuh, perikopnya setiap minggu sama. Jadi yang jadi tantangan ya adalah gimana kita jelasin satu firman dengan cara yang beda-beda ke adik-adik yang berbeda-beda gitu. Itu sih udah pasti beda. Let's go. Berarti di setiap 3 kategori gitu tantangannya beda-beda banget pasti. Pasti beda-beda. Pasti. Oke, kita lanjut ke PT berarti. Kalau dari PT, Kalau dari PT cara ngajarnya Iya, cara ngajar. kan usianya usia remaja, udah nggak bisa anak-anak yang dibilangin, diguruin, mereka malah menghindar. Jadi kita lebih banyak sharing, kakak-kakak sharing pengalaman hidup, terus adik-adiknya gantian sharing, jadi lebih ke sharing-sharing sih. Tapi sharingnya tetap berarti tetap yang berdasarkan ada dari Alkitab juga kan gitu. Kayak yang Kalina bilang, materinya yang diterima di PA dan PT dari jemaat dari ayat yang sama. Oh, tetapi cara penyampaiannya juga berbeda. dengan pengalaman dari kakak-kakak layan PT-nya sendiri gitu. Oke, nice. Kalau dari GP gimana? Apa yang dia dari GP soalnya enggak, dari GP tuh menarik, kita pengurus GP ya sama-sama GP dan melayani anggota gerakan pemuda ya sama-sama GP juga gitu. Kalau PAPT kan unik kan, bukan unik maksudnya pengajarnya ya anak-anak kakak-kakak GP tapi adik-adik layan yang masih SD SMP gitu. Nah, kalau GP sendiri gimana tuh? Jadi kalau di GP kita nggak ada pembagian kelas, kita semua satu. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan melihat dari PA dan PT bahwa masing-masing memiliki yang namanya Sabda Bina Anak dan Sabda Bina Teruna ya. Jadi di situ juga kalau misalkan gue kan juga sebagai kakak lain PT, jadi melihat bahwa itu ada poin-poin yang jelas tuh yang mau disampaikan setiap minggu kepada adik-adik lain apa. Nah, perbedaannya sama GP, GP itu juga punya yang namanya Sabda Bina Pemuda. Tapi itu lebih ke arah bentuknya cuma renungan gitu. Dan sebagian besar firman yang mau gimana ya? Kita itu merancang tema sendiri gitu loh yang mau disampaikan kepada teman-teman pemuda. Jadi kita melihat kebutuhan apa sih yang paling dibutuhkan sama teman-teman pemuda. Terkadang kita ada Sabda Bina Pemuda dan temanya itu kita ambil dari, kita godok dari judul tema hari itu. Misalkan kita ada ibadah tanggal 14 Februari, misalkan temanya tentang kasih Kristus gitu. Nah, kita lihat nih pergumulan dari teman-teman GP apa. Kasih Kristus nanti dari ayat yang diberikan di SBP akan kita godok lagi dalam tim. Bahwa kayaknya kalau misalkan dibahasnya dari segi ini cocok deh buat teman-teman pemuda gitu. Jadi perbedaannya dari PA dan PT adalah
firmannya sama, cuman cara penyampaiannya benar-benar dipikirkan bagaimana agar bisa di connect sama teman-teman pemuda yang seumuran kita, gitu. Ya, berarti kalau kita itu kalau GP sendiri yang ngajar itu yang menyampaikan firman, apakah GP atau ada yang lain? Pengurus GP atau ada yang lain? Nah, menariknya adalah kalau misalkan ibadah Pelkat begitu, yang menyampaikan itu biasanya majelis, minimal majelis yang sudah diteguhkan. Tapi kita sebagian besar mengambil pelayan firman selalu pendeta. Jadi pendeta-pendeta baik dari gereja kita, dari GPB Philadelphia, ataupun meminta dari gereja lain juga bisa. Tapi sebagian besar yang membawa firman adalah bukan sesama GP kepada GP, tapi pendeta kepada GP. Karena kan kalau misalkan dilihat dari tadi teman-teman PAPT, ada tingkatannya, kakak lain sama adik lain. Kalau kita kan semua sejajar nih teman. Jadi kayak kalau misalkan terkadang, kalau misalkan temen lo nyampein sesuatu kepada lo, kadang-kadang lu suka kayak, oh sotoin orang. Tapi kalau misalkan pendeta yang nyampein sesuatu ke lu, kayak, oh iya, benar kita gitu. Makanya yang menyampaikan firman adalah pendeta. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau majelis kayak penatua diakan itu bawain firman juga boleh kan? Boleh banget dong. Kita sering juga. Iya betul. Oke. Ini Mantul. ada pertanyaan berikutnya nih. Kita langsung tujuin ke pelkat masing-masing aja. Jadi kita jadi langsung tujukan ke masing-masing. Tanya kegiatan besarnya apa kegiatan besar gitu. Oke. Siapa? Gua aja. Oke, tanya. Oke, itu tadi penjelasan dari PA PT GP tentang cara mengajarnya dan cara penyampaiannya itu seperti apa di dalam organisasi PA PT GP. Lalu mau nanya lagi, kegiatan besar kayak di pandemi ini untuk PA PT GP tuh ada nggak sih kegiatan besarnya? Dari GP dulu aja kalau gitu. Kalau GP, kita sekarang nggak melihat kegiatan besar, namun kita menjalankan kegiatan rutin yang terus-menerus bisa bikin teman-teman ngerasa bahwa, oh tetap ada ibadah, tetap ada rangkulan dari teman-teman GP. Yaitu dengan kita bikin ibadah rutin Pelkat setiap Sabtu kedua sama keempat setiap bulannya. Dan setiap Sabtu ketiga itu kita ada praise and worship, live streaming YouTube. Jadi untuk dibilang bahwa kita ada kegiatan besar tuh, oh ada. Berbagi kasih. Oke. Ya jadi itu kapan? Kemarin pas Natal, kita sempat berpikir bahwa di tengah pandemi yang seperti ini orang-orang tuh mulai susah mencari makan, apalagi yang ada di pinggir jalan gitu. Jadi kita selama 4 minggu itu pas minggu Advent kita bagi-bagiin makanan ke orang-orang di pinggir jalan yang membutuhkan. Tuh itu berbagi kasih dan kegiatan paling besar kita ya selama pandemi yang berjalan. Luar biasa banget emang GP. Salut banget. Enggak tahu kenapa keren banget ya GP. Oh my god. Wow. Bingung. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kak Andro penjelasannya. Dari PT sekarang, kegiatan besar PT itu sama pandemi ini apa? Kalau PT itu enggak dong. Kan. PT Kaca, silakan Kaca. Kalau selama pandemi kurang lebih sama kayak GP nih kegiatannya, lebih ke yang rutin yaitu IHMPT setiap jam 1 siang hari Minggu. Terus yang besar juga kita kemarin ada baksos mirip berbagi kasih dan dibantu sama sebagian kakak GP juga pelaksanaannya gitu. Itu kalian di bulan Desember juga. Oh, Desember juga. Oke. Nice. Kalau dari PA bagaimana? Kalau dari PA di masa pandemi ini puji Tuhan kemarin ya memang nyokap lo sih yang bawa waktu Natal PA. Promosiin? Enggak promosiin, ini ngomongin fakta. Iya. Jadi kita puji Tuhan berjalan bisa menjalankan Natal, mengadakan Natal. Nice. Walaupun semuanya pre-recorded, jadi semua direkam gitu. Dan direkam. Jadi di YouTube. Kita di-upload di YouTube rekamannya. Di-upload di YouTube. Dan jadi adik-adik bisa nonton setiap saat sampai kapanpun gitu Ki. Dan bukan cuma adik-adik PA aja yang ikut, jadi dari gereja manapun bisa lihat gitu. Dan kita minta tolong juga sama kakak GP buat jadi pemusik
Terus jadi pemusik di ibadah Kalau itu. mau nonton videonya bisa ngeliat di mana? Boleh nonton buka di YouTube Pelkat PAGPB Philadelphia. Di Siap, situ siap. ada When Hope Was Born, judul nama ininya, nama videonya. Nah, When video- Hope Was Born. When Hope Was When Hope Born. Was Born. Gitu. Nah, itu untuk yang besar ya kita baru itu sih. Nah, tapi sama sih kayak PT, kita tetap puji Tuhan tetap melakukan ibadah setiap minggu. Ya. Tayang di YouTube setiap minggu 3 ibadah dari kelas balita TK, kakaknya kakak balita TK, ada buat anak kecil sama anak tanggung gitu. Dan per tahun ini kita sudah mulai sebulan sekali via Zoom. Kalau tahun kemarin kita 2 bulan sekali gitu. Jadi puji Tuhan tetap dikasih kesempatan sama Tuhan tetap bisa melayani adik-adik walaupun nggak ketemu langsung gitu. Oke. Terima kasih Kalina penjelasannya. Berarti di YouTube pun tetap ada kegiatan yang bisa dilihat dari kakak KPA begitu ya. Oke, nice. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nggak, tembak lagi. Bukan dong. Kalau ini kita tanya ini. Apa tuh? Ini kan dari PA, PT, GP. Gitu gimana? Gitu. Oh, enggak. Menurut kalian setiap pelkat tuh dari PA, PT, GP tuh GP dong. berhubungan nggak? Berhubungan nggak? Jadi kayak ini cara mengajar si PA tuh gini. Dampaknya nanti di PT tuh gini. Nanti dampaknya buat GP tuh gini. Apa gimana gitu? Menurut kalian ini agak bingungin nggak? Enggak. Enggak. Bisa deh. Gimana Bang lagi? Sekali lagi? Enggak. Jadi menurut kalian tuh ini hubungannya tuh apa? Dampaknya tuh apa buat pusing sendiri gua aja. Pusing sendiri gua. Menurut kalian? Ya. Kalian? Ya, saya. Kalian? Ya. PA, PT, GP itu ada hubungannya nggak? Ya, dalam melayani kalian tuh ada hubungan nggak sih PAPT atau sama GP atau mereka kalian tuh melayani tuh sendiri-sendiri aja deh, mau satu gitu. Sendiri-sendiri. Iya nggak berhubungan PAPT GP ya udah PA sendiri, GP sendiri, PT sendiri. Eksklusif kita. Oh iya siap. Kenapa selalu dirusak pertanyaannya? Enggak. Gua akan serahkan kepada Kalina sama Kak Aca yang paling mengerti tentang PA dan PT. Iya. Karena GP cuma nerima aja hasil jadi. Jadi tapi jelasin dulu menerima hasil jadi tuh kayak gimana? Makanya PAPT dulu. Oke siap. Dari PA berarti. Sebenarnya nggak dari PA sih, nanti ujung-ujungnya dari PA itu kayak pemberian juga dari GP. Jadi gini, misalnya ya ada anak PA, anak PA dia dibina selama berarti 12 tahun di PA. Oh dari Ngomongnya bukan 6 tahun, 6 tahun karena mereka pas SD, mungkin kita pahamnya gitu. Cuman kan sebenarnya kalau mereka benar-benar dari bayi, maksudnya dari bayi sampai mereka kakaknya punya kayak dia punya kakak di PT, dia punya kakak lagi di GP, dan adiknya paling kecil di PA. Nah itu berarti kan si kakak yang ada di GP ini benar-benar dari nol, dari pas kecil banget di PA. Yang memang kita juga punya banyak anak-anak dari balita gitu, yang dibina sama kita kalau kurang lebih 12 tahun di kita. Habis itu nggak mungkin kita nggak punya hubungan dengan kakak PT gitu. Sebelum kita menyerahkan mereka, kita kayak ada apa ya? Kita ada kerjasama gitu. Yang kakak PT-nya datang ke kelas PA untuk mulai pengen tahu sih yang mana sih adik-adik yang nanti bakal datang ke PT gitu. Dan kita mulai nanti mereka yang akan jadi kakak-kakak kalian. Begitu mereka kita kasih ke PT, kita nggak lepas juga. Jadi kakak PA-nya tetap sebulan, kalau dulu sih sebulan memberikan pendampingan kepada mereka gitu. Bahkan yang kemarin ya Kak, pas Zoom, aku tetap ikutan Zoom sama Kak Ruth sama beberapa kakak kelas 6 ada di situ mendampingi adik-adik. Nah, nanti yang tadi Andrew bilang dia GP sebenarnya terima jadi, menurutku enggak ya, karena ujung-ujungnya sih orang-orang yang sudah masuk GP, sudah di CD dan mereka di GP dikasih tauin ini PA gini, PT gini, GP gini, yang memberikan itu kan si GP kan. Sehingga si orang-orang ini paham gitu loh bahwa oh ya gue kayaknya lebih cocok di PT deh, gue kayaknya lebih cocok di PA gitu. Yang aku rasa juga itu ada beberapa pengaruh dari GP ya gitu. Mereka memberikan
istilahnya informasi, Iya, iya. ada waktu, ada ruang, dimana kita dikumpulin kayak Oh, gini gitu. I see. Sehingga si orang-orang ini nggak tahu apa-apa, oh iya gue paham nih, kayak gue ke PT deh, kayak gue lebih ke anak-anak taruna, anak-anak remaja, anak tanggung, oh gue kayak ke PA, oh gue nggak bisa dengan anak-anak, gue ke GP aja. Iya, iya, iya. Banyak lah, jadi menurutku itu saling, itu tuh ada benang merah gitu. Jadi nggak bisa PA jalan sendiri. Yang tadi aku bilang, mata PA pun kita minta bantuan ke kakak GP, karena kakak PA SD yang main musik tuh dikit banget gitu. Oke, menarik. Kalau dari, ya berarti kalau dari penjelasan Kak Lina pun ya PT sendiri nggak Iya, sama ya? sebenarnya dari PT Iya. kita saling kenal, kita saling, maksudnya kita juga pasti kayak Kak saling dukung dan kita pasti kayak Kak, mama nih yang istilahnya kita mesti memberikan perhatian lebih adik-adiknya dan kita kasih informasi si A, si ini gitu. Sehingga nanti pada saat ke PT, ke mereka udah tumbuh besar, ke GP pun ya nggak lepas di lain sih, karena ada teman-teman GP yang menampung. Oke. Ya, menarik karena berarti di setiap PAPT GP ya itu tetap ada benang merahnya sendiri. Tadi Kalina bilang nggak sendiri-sendiri, jangan PA sendiri aja, PT sendiri aja, GP sendiri aja gitu, tapi nggak, kita semua bareng-bareng ya untuk membina, membangun iman adik-adik layan dari kecil sampai GP gitu Ya, kan. Dan nggak tahu kenapa kalau pembinaan kita selalu digabungin ya, maksudnya kalau PKP PKB gitu dengan apa sih PKLU kayak pokoknya kalau pembinaan kita bertiga gitu loh, pembinaan buat plan PA, plan PT sama pengurus dan anggota gerakan pemuda gitu, kayaknya memang nggak bisa sendiri-sendiri sih. Berarti kita itu ini yang saya tunggu, kehabisan kata-kata. Karena Bapak saya lihat dari tadi setiap orang ngomong ya. Begitu aja ya. Itu Bapak sebenarnya dengerin apa enggak? saya. Karena panjang lebar ya. Panjang lebar ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Gue boleh ngasih tambahan dikit gak? Boleh. Kalau ngasih lanjutan tentang statement tadi bahwa kita terima jadi. Jadi gue bilang kembali bahwa GP tuh seringkali menerima jadi. Makanya gue nggak berhenti berterima kasih baik kepada KPA dan PT bahwa mereka tuh membina adik-adik PT dan PA. Oke. Karena gini, itu ada nama proses eliminasi ya. Jadi dari PA ke PT itu misalkan bisa cuma 22, 23 doang yang masuk ke PT. Ada 2 orang yang kadang-kadang suka pergi. Entah itu tidak tempat, apa-apanya gitu. Terus nanti dibina lagi di PT sendiri tuh kadang-kadang mereka mulai masuk SMA itu mulai perlahan-lahan ada yang ikut teman-temannya ke gereja lain ataupun kuliah di luar daerah seperti itu kan. Jadi dari PT pun juga yang masuk ke GP itu sedikit banget. Makanya gue kenapa bilang berterima kasih kepada KPA dan PT karena anak-anak yang akhirnya masuk ke GP itu benar-benar udah digembleng firman sama PA dan PT sehingga masuk ke GP dan mereka memiliki rasa bahwa oh gue emang harus melayani di GP, gue harus ikut ibadah di GP gitu. Makanya gue bilang kita terima jadi akhirnya yang Kalina tadi bilang ke kita GP yang menjelaskan ke teman-teman yang baru masuk ke GP ini loh wadah pelayanannya tuh bukan di GP aja, ada di PA juga, ada di PT juga, mungkin ada di komisi-komisi lain gitu. Jadi kita dari GP tetap membina, ya membangun, menggandeng teman-teman GP yang bermasuk seperti itu sih. Makanya pada akhir kata gue bilang bahwa itu circle of life. Kalau kalian nonton Lion King, ya ada soalnya doang. Ada namanya circle of life. Itu kan Lion King yang diajak angkat dia itu. Simba diangkat sama iya. Lanjut. Jadi pokoknya teman-teman yang akhirnya masuk ke GP itu memiliki perasaan bahwa gue pengen adik-adik layan gue merasakan apa yang sama kayak gue rasain sampai gue masuk GP sekarang. Iya. Makanya mereka memutus untuk masuk PA, ke PT gitu. Ya. Iya. Ini kaget ya. Sumpah, Pak, Bapak bisa kalau orang ngomong tanggapannya yang lain jangan. Ya. Kenapa kayak Bapak ya lama-lama. Orang bicara panjang lebar, dia respon ya.
Oke, kita lanjut aja. Lanjut. Oke, kita lanjut. Wadah untuk pelayanan. Kalau di PA, PT, GP, GP itu lebih menarik karena dia cuma PAPT itu lebih menarik karena kita itu mulai kan ada pengurus ya, tapi di PAPT itu ada kakak layan. Nah, kita mau nanya ke Kak Lina, Kak Andro dan Kak Aca, kalau di PA itu sama PT dan GP ada nggak sih ideal untuk menjadi pelayan tuh seperti apa menurut kalian? Kalau untuk di PA sendiri ya, misal itu untuk jadi, apalagi kalau di PA tuh ada dua, bisa jadi kakak layan aja dan pengurus dan kakak layan. Iya, GP. Oke. Jadi Ya. kebutuhan untuk menjadi pengurus GP adalah Jadi kayak serem gitu. pertama adalah mau denger-dengeran sama Andro. Kalau lu mau bikin serem, sorry nih ya. Kalau lu mau bikin serem gampang. Gitu aja.